Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Dan kali ini, seperti yang kalian lihat di cover video ya, jadi ini merupakan Broken Gigan Black Premium, jadi bukan White Special. Jadi nanti kalian akan melihat hasil akhirnya yang sudah saya custom berwarna putih. Nah, kita akan langsung saja ya, kita review untuk kit ini. Jadi ini tampak depannya seperti ini guys. Untuk lebih dekat seperti ini ya, jadi di bagian kemasannya kita bisa melihat ada detail dari produknya. Ada juga tokoh dari karakter Let's Go, yaitu Gen, pemilik dari mobil Broken Gigan. Nah, jika kita lihat pada bagian sisi sampingnya, kita bisa melihat deskripsi ataupun keterangan dari chassisnya sendiri. Jadi ini merupakan kit dengan chassis FMA atau chassis terbaru ya yang keluar sebelum rilis chassis yang baru-baru ini saja rilis, yaitu VZ chassis. Jadi FMA ini rilis sebelum itu ya. Nah, seperti ini tampak untuk deskripsi chassisnya ya. Kita mendapatkan beberapa deskripsi part di sini. Terdapat skid bar depan, lalu juga terdapat akar belakangnya ya. Lalu ada juga hard small dia low profile tires. Nah, jadi untuk velg ini sebetulnya termasuk dalam small diameter. Hanya saja dikarenakan low profile, jadi dia diameternya sedikit lebih besar dari small diameter biasanya ya, maka sebagian besar orang menyebutnya sebagai velg medium. Padahal ini sebetulnya masuk ke dalam kategori velg small diameter. Nah, jika kita lihat pada sisi samping satunya lagi seperti ini, terdapat deskripsi dari item-item yang sudah dijabarkan di deskripsi produknya tadi ya. Kita bisa lihat juga di sini tidak boleh menggunakan baterai NiMH dari merek lain. Jadi beda dengan kit yang jadul ya. Kalau yang jadul itu tidak boleh pakai baterai NiMH sama sekali. Tapi ini dikarenakan Tamiya sudah produksi baterai NiMH yaitu NeoChem, maka ya diarahkan untuk menggunakan baterai produksi dari Tamiya tadi. Ya namanya jualan ya guys ya, jadi wajar. Nah, kita akan langsung saja buka kitnya. Yang pertama kita dapatkan di sini, seperti yang kalian lihat, ini merupakan tire-nya, tire set ya. Ini hard, jadi dia hard tire atau ban dengan karet yang keempukannya atau elastisitasnya keras. Jadi ini cocok untuk STB nih, dikombinasikan dengan ban low friction marun ya. Lalu berikutnya untuk bodinya, seperti yang kalian lihat ya, ini bodinya merupakan body clear black. Nah, ini nggak tahu nih sama dengan body jet black atau enggak ya. Tapi seingat saya sih harusnya sama. Ini juga sama juga dengan body dari Broken Gigan yang jadul yang black special. Nah, lalu kita bisa lihat ini wheelsnya. Ini terdapat motif seperti kipas ini ya. Ini hanya didapatkan dari kit Broken Gigan Premium ini. Saya nggak tahu dari kit lain dapat atau enggak. Lalu berikutnya untuk akarnya. Ini akar belakangnya. Jadi seperti ini. Kita tidak bisa menggunakan akar Broken Gigan jadul ya, dengan attachment yang di tengah itu. Dikarenakan ini dia menggunakan dua attachment point. Jadi kita bisa gunakan akar lain seperti akar dari Super 2 misalnya itu bisa. Nah, ini chassisnya berwarna putih ya. Keren banget. Jadi ini chassis FMA buat kalian yang baru dan belum tahu apa itu chassis FMA dan seperti apa bentuknya. Jadi seperti ini. Lalu kita bisa lihat kita mendapatkan mesin SMC juga dan ada perintilan lainnya ya. Seperti biasanya lah, standar kita dapatkan dari semua kit minipat WD Tamiya. Ada propeller shaft, ada as 60 mm, ada gear set, di sini dapat yang 3.5/1, ada terminal dan lain sebagainya. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian komponen dari chassisnya ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini terdapat runner berwarna hitam. Kalau kita lihat lebih dekat, terdapat berbagai komponen yang nanti kita pasangkan pada chassisnya. Termasuk adalah pengunci bodinya, gear cover bagian depan, roller, skid bar tadi, penutup baterai, dan lain sebagainya. Nah, seperti biasanya, di samping itu juga kita mendapatkan lembar kuning. Seperti ini ya, ini umum banget di setiap produk Tamiya itu ada pasti. Dan ada keterangan di bagian baterai. Jadi kalau sudah pernah saya jelaskan juga ya di video sebelumnya, kalau kit jadul itu tulisannya nggak boleh pakai NiMH battery. Tapi di sini sudah diperbolehkan dan tulisannya pun sudah diupdate di lembar kuning ini. Next, kita lihat untuk stikernya. Jadi stikernya seperti ini, chrome finish ya, keren banget, kinclong dan glossy. Dan kita bisa lihat untuk stiker ini mendapatkan ekstra. Nanti saya jelaskan pada saat saya memasangkan stikernya ya. Kita langsung masuk ke bagian manual instruction-nya guys. Jadi ini tunjuk pemasangan kitnya. Seperti ini ya, standar juga. Pada bagian atas terdapat guide untuk pemasangan stikernya terlebih dahulu, diikuti oleh petunjuk pengecatan jika diperlukan menggunakan kode cat yang dibutuhkan untuk detailing, dan lain sebagainya. Oke, tanpa menunda lagi, kita langsung saja lakukan perakitan ya. Jadi saya akan lepaskan dulu komponen chassis dari runner hitam ini, lalu saya lanjutkan dengan pemasangan bodi, tire set, dan lain sebagainya. Oke, saya akan kembali setelah kitnya selesai saya rakit. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm
Oke, sudah selesai untuk bagian chassisnya. Sebelum kita pasang komponen lainnya, kita coba engine on ya. Kita pasangkan baterai dan kita nyalakan. Nah, jadi seperti ini. Kita dengarkan sebentar untuk suara perputaran mesin dan juga mekanisme gearnya seperti apa. Nah, gimana guys? Cukup halus ya suaranya ya dibandingkan dengan kit-kit replika Tamiya yang sudah beberapa merek sudah saya review ya. Kalian bisa cek lagi reviewnya kalau kalian penasaran. Untuk kit Mini 4WD Tamiya ini dari segi kualitas juga cukup bagus, walaupun di luaran sana juga ada merek-merek replika yang kualitasnya cukup bagus. Tapi untuk Tamiya sendiri sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kualitasnya. Dan begitu di on, semuanya presisi, menyala dan berputar dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menyelesaikan chassisnya ya. Kita pasangkan akar belakangnya, lalu gearboxnya dan juga pemasangan bodinya. Oke, seperti ini setelah semuanya selesai terpasang. Untuk stikernya belum saya pasang ya, jadi nanti akan saya cat bodinya berwarna putih, biar lebih keren aja sih. Dan nanti akan kita ganti juga untuk tire setnya dengan tire set berwarna putih juga. Nah, kita coba bandingkan untuk Broken Gigan Premium ini dengan Broken Gigan Black Special. Seperti ini ya, jadi di antara kalian juga mungkin sering dan timbul pertanyaan yang cukup mendasar. Kalau bodinya kita tukar, kira-kira bisa atau enggak? Kita akan coba aja langsung lakukan swap body di sini ya. Jadi untuk bodinya Broken Gigan yang Black Special ini akan saya lepas. Kita akan coba bandingkan terlebih dahulu dengan body dari Broken Gigan Premium dari FMA chassis. Nah, jika kita lihat di sini ya, tidak ada perbedaan yang mencolok, sama persis, bahkan sampai marking di bagian dalamnya pun sama persis. Nah, sekarang saya akan coba pasangkan body dari FMA-nya ke body Super FM. Dan rupanya pun sama persis. Jadi ini masuk dengan sempurna. Bahkan penguncinya pun bisa saya pasangkan dengan baik. Seperti ini ya, tidak ada kendala sama sekali dan semuanya terpasang dengan baik. Tidak ada roller yang menyentuh bodi. Bannya pun dikarenakan yang SFM ini ban small ya, otomatis dia cukup bisa masuk dengan baik. Dan saya akan coba pasangkan sekarang untuk bodi Broken Gigan Black Specialnya ke chassis FMA. Dan rupanya sama persis pula. Jadi ini tadi guys, tidak ada perbedaan yang mendasar ya untuk kedua kit, walaupun rilisnya jeda berapa tahun, tapi kualitasnya dan juga build-nya sama persis, plek. Nah, kalau kita zoom in nih, ada beberapa subscriber saya yang bertanya, dan dia bingung, kenapa kok dia beli Broken Gigan Premium FMA ini bagian wheels-nya itu mentok kena ke body. Nah, ini yang juga saya menjadi penasaran sih, makanya saya rakit dan saya build kit ini. Dan rupanya setelah saya cek, itu tidak ada masalah kok. Justru sekarang saya bingung kenapa kit yang dirakit sama si penanya ini bannya bisa kena sama body. Apakah sudah mengikuti proses perakitan dengan baik dan benar, saya juga nggak tahu. Tapi kalau kita lihat di sini, sekalipun bodinya kita tukar, itu tidak ada kendala sama sekali. Bahkan untuk FMA yang menggunakan low profile wheels dan tire pun, dia akan masuk ke body Broken Gigan Black Special tanpa masalah. Jadi sebetulnya tidak ada masalah sama sekali. Nah, mungkin coba dicek lagi bagi yang bermasalah, yang bilang kalau wheelsnya mengenai body, mungkin dicek lagi. Jadi pada poin ini cukup jelas ya guys ya, perbedaannya dan juga kendala-kendala yang mungkin kalian hadapi. Jadi itu tadi. Dan seperti ini untuk bodinya sudah saya spray dengan Pilox. Ini saya pakai Pilox aja ya, yang mudah ditemui. Ini saya gunakan Pilox berwarna putih. Saya primer terlebih dahulu sih, jadi saya spray surfacer agar catnya merekat dengan baik ya. Lalu saya spray dengan warna putih secara menyeluruh seperti berikut ini. Dan proses terakhir adalah memasangkan stikernya. Kita pasangkan stikernya dengan hati-hati di sini. Dikarenakan pada bagian stiker sudah terdapat unsur warna putihnya ya. Jadi dengan base paint untuk warna putih ini cukup sesuai kalau saya bilang. Jadi nanti setelah terpasang, tinggal proses terakhir adalah saya lakukan sedikit panel lining pada bagian bodinya menggunakan Gundam marker yang berwarna grey atau abu-abu agar tidak terlalu dominan ya. Dan setelah itu akan saya spray dengan top coat clear, sama menggunakan merek lokalan aja. Untuk clearnya juga saya pakai merek Pilox, jadi tidak menggunakan merek Tamiya ya, karena saat ini yang tersedia di saya hanya itu aja.
Tapi kalau kalian mau lebih bagus, kalian bisa gunakan clear merek Diton atau Samurai. Itu juga ada yang bilang katanya bagus. Oke, kita selesaikan dulu untuk bodinya. Oh ya, tadi terkait untuk stiker ekstra. Jadi di sini berbeda dengan kit Broken Gigan jadul ya. Untuk stikernya ini terdapat bagian besi pada bagian bodinya. Kalau di ilustrasinya kan bagian besinya itu berwarna chrome nih atau silver ya. Itu ternyata di kit terbaru itu dia ada stikernya. Jadi kita tidak perlu repot-repot melakukan detailing lagi. Hanya saja kita perlu melakukan detailing pada bagian besi bagian depan dan juga pada bagian belakang. Jadi itu tadi perbedaannya, stikernya sedikit lebih banyak tapi membuat kit tampil lebih detail dan lebih keren lagi. Nah terakhir saya ganti bannya dengan ban ini ya. Ban ini super hard, ini non Tamiya, jadi saya beli replika aja. Dan ini saya pasangkan pada kit ini. Dan kita sudah selesai dengan proses simple custom dan juga building untuk Broken Gigan Premium FMA chassis. Gimana guys menurut kalian? Cek slideshow-nya ya setelah ini dan juga cek di akhir video akan ada link untuk review dan juga test run untuk Broken Gigan Super FM, baik yang merah dan juga yang Black Special, dan juga Broken Gigan Premium FMA chassis yang merah dan hitam juga. Keempat mobil nanti akan saya adu di satu lintasan 5 jalur. Nah, penasaran kan bagaimana? Untuk itu jangan lupa ya, cek video lainnya terkait Broken Gigan ini. Dan jangan lupa juga cek playlist Mini 4WD saya lainnya di channel library Mini 4WD terlengkap. Untuk YouTube hanya di channel saya. Dan jangan lupa juga subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya.